Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Belajar Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam belajar kita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal dualisme cahaya sebagai partikel pada efek Compton sesuai indikator meliputi memahami konsep dualisme cahaya sebagai gelombang dan partikel, menentukan besaran-besaran pada efek Compton cahaya sebagai partikel. Tipe-tipe soal ini, jenis-jenis soal ini Pak Made sajikan bagi adik-adik siswa SMA yang sedang belajar bab relief benda hitam, demikian pula adik-adik jurusan fisika yang mengambil fisika dasar, serta adik-adik yang baru tamat SMA akan mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Mudah-mudahan tipe-tipe soal ini akan membantu nanti menghadapi soal-soal yang diberikan. Untuk memudahkan menyimak pembahasan berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang terpampang pada layar. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Sinar X dengan panjang gelombang 10 pikometer ditembakkan pada elektron diam. Massa 9,1 momen 31 gram. Foton sinar baru dihamburkan tegak lurus terhadap arah datang sinar X oleh elektron. Panjang gelombang dan energi foton baru adalah jika H 6,63 10,34 Newton, C 3,8 Newton. Jawab perhatikan bawah dari yang ada. Panjang gelombang datang lambda I sama 10 meter sama 10 pangkat minus 11 meter. Massa 9,1 31 kg, theta 90 derajat karena tegak lurus. H 6,63 10,34 Newton, C 3,8 Newton. Ditanyakan panjang gelombang foton baru lambda F dan EF. Jawab, perhatikan baris ketiga dari bawah kanan, lambda F sama dengan lambda I plus H per MC kali 1 min cos theta. Masukkan angkanya baris kedua dari bawah, 10 pangkat min 11 plus 6,63 kali 10 min 34 per 9,1 min 31 kali 3,8 kali 1 min cos 90, cos 90 itu adalah 0, hasilnya yaitu 1,243 min 11 meter atau 12,43 pikometer. Energi foton baru EF sama dengan H kali frekuensi foton baru, HF sama dengan H kali C per lambda F. Masukkan angkanya 6,63 kali 10 min 34 kali 3,8 per 1,243 10 min 11. Disediakan galaksinya 2,4 10 pangkat min 13 Joule. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, simak terus pembahasan soal-soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Sebuah foton sinar X bertabrakan dengan elektron orbital yang diam. Foton yang dihamburkan memiliki energi 120 kelompok dan elektron yang terpantul memiliki energi 40 kelompok. Besar panjang gelombang foton sinar X yang datang dan perubahan panjang gelombang foton adalah, jawab perhatikan bawah, EF 120 kelompok, EK 40 kelompok, H 6,63 C 3,8 Newton. Ditanyakan EI-nya berapa dan lambdanya berapa. Perhatikan baris keempat dari bawah, EI sama dengan EF plus EK. Masukkan angkanya 120 kiloelektronvolt ditambah 40 kiloelektronvolt sama dengan 160 kiloelektronvolt. Jadikan Joule kalikan 1000 kali 1,6 10 min 19, hasilnya yaitu 2,56 10 pangkat min 14 Joule. Ingat dari rumus sebelumnya, baris ketiga kedua, E sama dengan HC per lambda, sehingga lambda I sama dengan HC per EI sama dengan 6,63 10 min 14 kali 3,8 per 2,56 10 min 14, hasilnya 7,77 10 pangkat min 12 meter atau 7,77 pikometer. Baris kedua dari bawah, lambda F sama dengan AC per EF sama dengan 6,63 kali 10 min 34 kali 3 kali 98 per 0,64 10 min 14. Di sini hasilnya 31,08 10 pangkat min 12 meter atau 31,08 pikometer. Sehingga perubahan panjang gelombangnya baris terakhir, delta lambda sama lambda F min lambda I sama dengan 31,08 pikometer dikurangkan 7,77 pikometer, hasilnya 23,31 pikometer.
Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Sinar X dengan panjang gelombang 0,02 nanometer diarahkan ke arah positif sumbu X pada target yang mengandung elektron yang terikat longgar untuk ambaran Compton dari salah satu elektron tersebut pada sudut 180 derajat. Besar pergeseran Compton dan energi kinetik elektron yang terlempar adalah, jawab dari yang ada, lambda I 0,02 nanometer sama dengan 2 kali 10 meter, M 9,1 10 pangkat 31 kg, theta 180 derajat, H 6,63 kali 10 34, C 3 kali 8 meter per sekon. Baris kelima di bawah ditanyakan delta lambdanya berapa, EK-nya berapa. Baris kelima di bawah kanan, delta lambda sama dengan H per MC kali 1 min cos theta, masuk angkanya 6,63 10,34 per 9,1 10,31 kali 3 kali 1 min cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu min 1, sehingga pergeseran Compton baris keempat dari bawah delta lambda sama dengan 0,486 kali 10 meter. Panjang gelombang akhir lambda final, lambda F sama dengan lambda I plus delta lambda. Masukkan angkanya 2 kali 10 ditambah 2 0,486 10 meter, hasilnya 2,486 10 meter. Baris ketiga di bawah, energi elektron final EF sama dengan H kali FF sama dengan HC per lambda F. Masuknya 6,63 10,34 kali 3 kali 8 per 2,486 10 disinakan hasil 8 kali 10 pangkat min 15 Joule. Energi foton datang EI sama dengan HFI sama dengan HC per lambda I. Masukkan angkanya garis kedua dari bawah 6,63 kali 10 34 kali 3 kali 8 per 2 kali 10 11. Hasilnya 9,95 10 pangkat min 15 Joule. Sehingga dapat dihitung energi kinetik elektron yang terlempar. Baris terakhir IK sama dengan energi foton datang dikurangi energi foton terhambur. Dikeluarkan 10 pangkat min 15-nya 9,95 min 8 kali 10 min 15 Joule. Hasilnya 1,95 10 pangkat min 15 Joule. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Sebuah percobaan dilakukan menggunakan teori efek Compton. Dalam percobaan tersebut menggunakan foton mempunyai panjang gelombang sebesar 0,05 nanometer. Kemudian setelah terjadi tumbukan dengan elektron diam, foton baru terhambur 60 derajat dari posisi awal. Serta elektron terlempar. Besar kecepatan elektron terlempar dalam laju cahaya adalah H6,626 C dikali 10,8 meter per sekon. Jawab dari yang ada, lambda I 0,05 nanometer sama 5 kali 9 meter, M 9,1 31 kg, theta 60 derajat, H 6,626 34, C 3 kali 10,8 meter per sekon. Ditanyakan Pi-nya berapa. Kita cari dulu panjang gelombang foton baru, baris kita dulu. Dari bawah kiri, lambda F sama lambda I plus A per MC kali 1 min cos theta. Masuk aja 5 kali 11 plus 6,634 per 9,1 kali 3 kali 98 kali 1 min cos 60 derajat. Ingat cos 60 derajat di setengah. Disederhanakan hasilnya 5,12 per pangkat min 11 meter. Lanjut mencari energi kinetik elektron thermal. Baris kedua kiri, EK sama dengan EI min IF sama dengan AC per lambda I min AC per lambda F. Nah, HC-nya sama dikeluarkan 6,626 34 kali 3,8 kali 1 per 5 11 dikurangin 1 per 5,12 11. Hasilnya 9,3 10 pangkat min 17 Joule. Garis terakhir, ingat EK sama dengan setengah MP kuadrat, sehingga Pi-nya adalah akar 2 EK per M. Masuk nanya, akar 2 kali 9,3 17 per 9,1 9,31. Disederhanakan hasilnya 1,43 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Karena laju cahaya, ingat laju cahaya 3 kali 10,8. Jadi dibagi 3 kali 10,8 hasilnya 0,05 C. Laju cahaya. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Sinar X dengan energi 400 kV ditembakkan pada elektron diam pada percobaan ambaran Compton. Foton baru terhambur dengan sudut theta dan memiliki energi 60% dari energi foton datang.
Jika massa elektron 9,1 10,31 kg dan laju cahaya 3 kali 10,8 meter per sekon, besar sudut ambur foton baru adalah, jawab dari yang ada, I 400 kV, jadikan joule, 6,4 13 joule, energi final EF sama 0,6 dari 400 kV sama dengan 3,84 10 min 13 joule, A 6,63 10 34 joule sekon, C 3 kali 8 meter per sekon, tetanya berapa? Nah, perhatikan baris keempat dari bawah, delta lambda sama H per MC kali 1 min cos theta, atau baris ketiga dari bawah, lambda F min lambda I sama H per MC kali 1 min cos theta. Sederhanakan, lambda F dan lambda I ini diganti, H C per EF min H C per EI sama H per MC kali 1 min cos theta. Sederhanakan, MC kuadrat kali EI min EF per EF kali EI sama dengan 1 min cos theta. Masukkan angkanya baris kedua dari bawah, 9,1 kali 9 kali 16 kali 6,4 min 3,84 min 13 per 6,4 min 13 kali 3,84 min 13 sama dengan 1 min cos theta, atau cos theta-nya sama dengan 1 min 0,0853. Baris terakhir, cos theta sama dengan 0,915, sehingga theta-nya adalah inverse cos 0,915. Tetanya menggunakan kalkulator dapat yaitu 23,79 derajat. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tinggal ketelitian dalam menghitung. Selamat menyimak soal berlanjut. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang terakhir. Sinar X frekuensi 7,2 Hz pada hamburan kompon yang tersebar terdeteksi pada sudut 30 derajat relatif pada sinar X datang. Besar energi sinar X yang terhambur dan energi elektron yang terlempar adalah, jawab berarti yang ada, Fi 7,2 S, theta 30 derajat, H 6,63 10 34, C 3 kali 8 meter per sekon. Tanyakan EF atau energi foton baru berapa, energi elektron berapa. Baris keempat dari bawah tengah, EI sama dengan HFI sama dengan HC per lambda I, sehingga lambda I-nya adalah C per Fi sama dengan 3 kali 8 per 7,2 10 pangkat 20, hasilnya 0,42 10 pangkat min 12 meter. Lanjut mencari panjang gelombang foton baru, baris ketiga dari bawah kiri, lambda F sama lambda I plus H per MC kali 1 min cos theta, masukkan angkanya 0,42 10 pangkat min 12 plus 6,63 10 pangkat min 34 per 9,1 31 kali 3 kali 8 kali 1 min cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu 0,866, disederhanakan hasilnya yaitu 0,453 10 pangkat min 12 meter. Lanjut menjadi energi foton datang, EI sama dengan AFI sama dengan 6,63 10 min 34 kali 7,2 10 20, hasilnya 47,74 10 pangkat min 14 joule. Lanjut menjadi energi foton baru, EF sama dengan HFF sama dengan AC per lambda F sama dengan 6,63 10 min 34 kali 3,8 per 0,453 10 min 12, hasilnya 43,9 10 pangkat min 14 joule. Baris terakhir, energi kena elektron, energi sinar X datang dikurangi energi foton baru, I min F sama dengan 47,74 10 pangkat min 14 dikurangi 43,9 10 pangkat min 14, hasilnya 3,84 10 pangkat min 14 joule. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik tipe-tipe soal yang bisa saya berikan mengenai P kompon yang bagian daripada pokok bahasan dari semua hitam. Mudah-mudahan adik-adik siswa SMA yang akan mengikuti tes materi ini dan adik-adik mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah dasar serta adik-adik siswa SMA yang akan menghadapi tes masuk perguruan tinggi, mudah-mudahan bisa terbantu nanti dalam menghadapi soal-soal yang diberikan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.